Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Konita. Di sini saya dari mata kuliah Manajemen Strategi. Di sini akan membahas mengenai model manajemen strategi komprehensif. Yang pertama, membahas tentang bagaimana caranya mengembangkan pernyataan visi dan misi. Nah, di mana penetapan sasaran dan objektif jangka panjang dari si visi tadi, serta menentukan langkah-langkah apa saja sih yang harus diambil untuk mempertegas dan memperjelas prioritas fungsi-fungsi tiap manajemen organisasi agar si pekerja ini, top manajemen dan fungsional perusahaan ini dapat saling bersinergi dan berkolaborasi untuk mencapai visi sebagai tujuan yang telah ditentukan. Nah, model yang kedua ini adalah analisis lingkungan eksternal dan internal atau melakukan audit eksternal dan internal. Nah, yaitu analisa yang dilakukan oleh organisasi terkait pemahaman mendalam tentang kondisi atau keadaan internal dan eksternal organisasi dengan cara mengenali secara faktor-faktor yang berupa kekuatan dan kelemahan dari internal perusahaan serta peluang ancaman yang muncul dari lingkungan eksternal organisasi. Nah, analisa ini tuh bertujuan untuk melihat pengaruh yang akan muncul dari faktor-faktor tersebut terhadap sasaran atau tujuan organisasi dan agar organisasi ini dapat mempertimbangkan secara tepat kebijakan strategis yang akan digunakan. Kemudian model yang ketiga itu membuat tujuan jangka panjang. Kenapa? Pada dasarnya implementasi strategi yang efektif ini selalu membutuhkan arahan, yaitu tidak hanya sebatas tulisan dan retorika saja. Nah, pada sasaran jangka panjang ini itu pencapaian yang lebih dari 1 tahun. Nah, inilah organisasi yang menciptakan sinergi, yang menjelaskan prioritas, yang memfokuskan koordinasi, dan menyediakan landasan bagi aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pemotivasian, serta pengontrolan. Nah, adapun model yang keempat ini membuat mengevaluasi dan memilih strategi. Bekal landasan visi dan misi serta hasil analisa faktor-faktor lingkungan internal eksternal, organisasi juga merumuskan sistematif strategi-strategi yang sesuai dengan kapabilitas dan keadaan organisasi yang diikuti dengan penilaian dan evaluasi kritis menggunakan penyesuaian objektif jangka panjang agar realisasi dari strategi tersebut dapat membawa hasil yang maksimal pada organisasi. Dan selanjutnya strategi tersebutlah yang akan dipilih untuk direalisasikan. Adapun model yang kelima itu adalah mengimplementasikan strategi isu manajemen. Sebagaimana yang dijabarkan pada penetapan sasaran jangka panjang, bahwa upaya pencapaian tujuan organisasi itu merupakan suatu proses yang berkesinambungan yang memerlukan tahapan spesifik. Nah, di sini perusahaan merealisasikan dengan bertahan sasaran jangka panjang tersebut dengan menetapkan standar pencapaian dan kebijakan strategi yang telah dipilih bagi setiap organisasi. Lalu organisasi menegaskan dan menentukan tujuan utamanya dalam nilai kuantitatif yang spesifik, disertai pemaparan dan implementasi strategi yang digunakan oleh top manajemen, divisi, dan fungsionalnya. Adapun yang keenam, model mengimplementasi strategi isu pemasaran, keuangan, akuntansi R&D, Research and Development, dan SIM. Nah, ini tuh adalah langkah di mana perwujudan dari implementasi strategi itu diuraikan dalam langkah-langkah kecil dengan jangka waktu yang lebih pendek untuk diterapkan ke dalam fungsional organisasi yang mana sifatnya lebih operasional dan mengarah berbagai bidang fungsional dalam perusahaan untuk memperjelas hubungan strategi utama dengan identifikasi rincian yang sifatnya itu spesifik. Nah, implementasi ini mengaktifkan segala bidang fungsional perusahaan, yaitu seperti keuangan, sumber daya manusia, produksi dan operasi, pengembangan penelitian, sistem informasi, serta bidang pemasaran yang mana menjadi penuntun dalam melakukan berbagai aktivitas agar konsisten bukan hanya dengan strategi utamanya saja. Nah, yang ketujuh ini adalah mengukur dan mengevaluasi kinerja. Nah, yang mana ketika strategi yang akan kita pilih atau telah diimplementasikan dinilai menunjukkan perubahan yang tidak sesuai dengan rencana yang ada, hasil yang dicapai atau memang disebabkan asumsi yang salah dan oleh hal-hal lain yang sifatnya itu tidak dapat dikontrol. Nah, maka rencana perlu direvisi ulang dengan evaluasi kinerja. Nah, ada 3 aktivitas nih penilaian strategi yang paling mendasar. Yang pertama itu peninjauan ulang-ulang faktor-faktor eksternal dan internal yang menjadi landasan strategi saat ini. Yang kedua, pengukuran kinerja, dan yang ketiga itu adalah pengambilan. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.